Zaman jahiliyah itu betul-betul manusia itu mengedepankan nafsu. Di mana laki-laki bisa memiliki ratusan istri jumlahnya. Terserah dia kalau mampu. Belum lagi bicara selir dan lain-lain. Perempuan juga kalau pengen dapat pasangan, kalau dia seorang gadis bisa meletakkan bendera putih di depan rumahnya. Laki-laki mana boleh coba. Nanti anaknya mirip siapa itulah suaminya. Oh, Masya Allah. Dulu kondisi jahiliyah seperti itu. Dan kalau kita mendengar sepintas tentang itu, orang sekarang yang jauh dari agama, ajib juga gitu ya. Maka datang Islam sebagai syariat mengatur. Dibuatlah aturan main. Bahwa yang namanya wanita ini adalah makhluk yang terlindungi dan dimuliakan dengan dicintai dan dilamar. Maka lelaki itu dikatakan orang yang mampu kalau berani menikah. Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hei pemuda yang merasa muda, mau umur berapa juga yang merasa muda kan gitu. Hei pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang merasa mampu di antara kalian untuk menikah. Nikah lambang kemampuan. Yang belum nikah tidak ada kemampuan. Gitu. Dulu bahasanya begitu. Sehingga berlomba-lomba, hatta nikah muda pun gak ada masalah. Atau mungkin seorang gadis yang berilmu, dia pilih lelaki yang jauh usianya dibanding dia, karena bisa membina rumah tangga, membawa dia ke surga. Mbak Naila yang menerima lamaran Utsman bin Affan pun terjadi. Atau mungkin seorang lelaki muda menikah dengan lelaki yang wanita yang lebih tua, seperti Rasul menikah dengan Khadijah, dulu pun gak ada masalah. Atau mungkin dia mau berpoligami pun silakan, karena memang syariat. Tapi kalau sekarang kita terapkan ketika Islam jadi remeng, ada anak-anak muda mau nikah, oh habis jadi obrolan. Ini orang muda-muda nikah bukan sekolah, bukan kerja, kawin aja di otaknya. Begitu. Padahal tujuannya yuridul afaf, di mana dia memang sudah mampu, silakan daripada dia berzina, betul? Gak ada masalah. Ini juga orang mungkin jauh usia, jarak pasangan. Sekarang jadi cemooh. Bahkan ada istilah apa kalau laki-laki lebih tua nikah dengan perempuan yang jauh usia, apa namanya? Pedofil. Atau sebaliknya begitu. Waduh, ini nenek-nenek nikah sama anak muda, Nelly, nenek-nenek lincah kata dia bilang. Betul. Jadi kasak kusuk, padahal dia tidak mau bermaksiat. Atau laki-laki bicara poligami, nggak diajak ngobrol, bisa 2 minggu di rumah, betul? Itu baru rencana, baru ngobrol, belum terlaksana, kebayang tidak? Ini syariat cuma jadi cemooh. Anda belajar agama cuma pengen dan memang hiporia. Anda lupa agama yang Anda pelajari adalah jalan selamat Anda menuju surganya Allah. Nah kita pengen dengan ini orang akan terbiasa mendengar syariat. Tapi kalau sudah bicara syariat, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya kalau tidak mampu ya jangan dipaksakan. Tapi belajarlah benci dan cinta karena Allah. Jangan syariat menimbulkan dosa dan maksiat, jangan. Karena kalau orang yang betul-betul kenal Allah dengan baik, dia akan tahu. Nah, kita akan memulai bahasan ini dengan menjelaskan tentang manfaat pernikahan. Ya, bahwa pernikahan ini menimbulkan sekian banyak manfaat. Yang pertama, pernikahan ini akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jadi hukum asal pernikahan itu mendatangkan ketentraman, mendatangkan ketenangan jiwa. Jadi kalau sampai Anda menikah jadi nggak tentram, jadi nggak tenang jiwa Anda, cepat ambil keputusan. Karena umurmu bukan berkurang, bukan bertambah, tapi makin berkurang. Kesempatan berbuat baik semakin sedikit. Bapak ngelihat ibu nggak menjanjikan surga, selalu menentang, tidak mau nurut, dibilangin sudah, diulang lagi, kesalahan diulang-ulang. Pak, jangan lelet, ambil keputusan. Ini mau kemana nih bu, rumah tangga bu? Ini bahtera sudah berlayar ini. Ya nggak mungkin perahu mundur, nggak ada perahu atlet, betul. Samudra kehidupan telah diarungi gitu loh. Begitu pula sebaliknya, ibu ngelihat bapak nggak prospektif, kolektor dosa. Gimana mau mengetuk pintu surga kalau seandainya suami seperti ini? Bu, kritis ibu. Masih bapak nggak mau berubah, Islam izinkan khulu. Nggak usah takut untuk yang namanya bercerai talak. Di Quran itu nggak ada surat nikah, yang ada surat cerai, surat talak itu. Ya. Asal memang alasannya benci dan cinta karena Allah. Kalau gara-gara berumah tangga, sholat jadi nggak mood, ngaji jadi ogah, mikirin yang baik tentang surga udah nggak ada salah di benak kita. Ya Allah ya Karim, salah. Justru yang namanya rumah tangga, pernikahan ini, yang pertama itu menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Dalilnya apa Ustaz? Surat Ar-Rum ayat 21 ketika Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tapi memang diperuntukkan buat orang yang mau berpikir. Makanya kalau yang kira-kira agak EO dikit kudu belajar jadi paham. Ini pernikahan bukan main-main. Liqaumin yatafakkarun, buat orang yang mau berpikir. Allah mengatakan dengan tegas. Wa min ayatihi, dan merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan. Ya, ini ayat menjelaskan secara detail bahwa Allah menginginkan manusia paham bahwa pasanganmu itu dari jenismu. Kenapa dari jenisku? Litaskunu ilaiha. Karena kamu itu harus tinggal bersama dia, litaskunu ilaiha. Karena ini perintahnya muzakkar yang jadi tujuan objeknya muannas. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu tinggal sakinah bersama dia. Gitulah. Litaskunu ilaiha. Menandakan laki-laki nikah sama perempuan. Ini ayat udah harusnya paham nih, yang kira-kira laki demen laki buru-buru taubat deh. Sebelum disliding sama malaikat ente. Yang kira-kira perempuan juga demen sama sejenis, tolong taubat buru-buru. Karena bahasa Quran ini litaskunu ilaiha, perintahnya untuk menikah, laki-laki menikah dengan sejenis kamu dengan manusia yang sama-sama manusia, litaskunu ilaiha, supaya kamu enjoy bersama dia, litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan mudah-mudahan dengan pernikahan tersebut Allah jadikan mawaddah wa rahmah. Allah buat rasa kasih dan sayang. Berarti kasih dan sayang itu kayak buah yang dipetik dari sebuah pernikahan. Maka ada prosesinya nih. Kita kalau mau metik buah mangga, tolong tanamnya itu pohon mangga. Kita kalau mau metik buah jeruk, tanamnya jeruk. Nah, atau kalau kita memang nggak bisa nanam, nyari mangga, tanya udah musim belum gitu loh. Mau makan jeruk, tanya udah musim belum. Jangan musim durian nyari jeruk, kebeler urusannya betul. Atau jangan nanam mangga tapi yang dipetik jeruk, ini maling namanya. Karena nggak mungkin lah mangga berbuah jeruk. Semua ada hukum sebab akibat. Ya. Dan kita harus jadi lelaki yang bakal bisa mimpin. Bukan ujung-ujungnya dipimpin. Laki takut sama bini. Iya mah. Innalillah. Tapi ngayal pengen punya anak yang soleh-soleh, ya nggak bakal bisa. Susah, bini saya keras, lebih keras lagi gitu loh. Kamu jadi nggak enak. Innalillah, bukan masalah menang atau kalah, tegas. Mau nurut gak mah? Kalau nggak mau saya ganti nih, gitu loh. Ini syariat loh, kecuali kalau dia nggak melanggar syariat gitu loh. Ya tolonglah pahamilah. Karena konsekuensinya gini mah, kalau kamu berbuat salah, ijab kabul saya dulu, itu memindahkan dosa kamu ke saya. Saya mikirin dosa saya saja mah, udah kayak kehimpit gunung kata sahabat. Suruh bawa dosa kamu, maaf. Kalau gara-gara kamu saya bakal berdosa mulu, dia kita ngomong terang-terangan kalau begini dah. Masalah anak bagaimana? Ada Allah, lawang itu punya Allah kok. Tegas. Waduh pas serius-serius dia ngomong begini. Saya minta maaf lah, nah cakep nih kalau begini gitu loh. Iya, bukan gas-gasan, bukan ayat nurut. Iya, terserah terserah. Harus tegas, Masya Allah, Subhanallah. Sampai ada orang-orang Arab bilang, ada 6 karakter pasangan yang kalau ke-6 tersebut ada pada dirinya, jangan kamu pilih dia sebagai pasangan hidup. Ini orang-orang Arab, Yaman ini tegas kalau masalah kayak beginian. Yang pertama, tolong, kamu lihat. Yakni, adakah sifat an-nanah? An-nanah adalah wanita yang banyak merintih, mengeluh serta memegang kepala setiap saat. Kamu kalau cari pasangan tolong, dia punya sifat an-nanah gak? An-nanah tuh merintih. Dikit-dikit, aduh gimana dong ya Allah, aduh mulu aduh. Nggak ada duit, aduh nggak ada duit. Dikasih duit, aduh kurang gitu loh. Aduh aja, panik. Nggak ada anak, aduh iseng, nggak ada anak. Punya anak, aduh gimana ya anak berisik, aduh mulu aduh. Hati-hati tuh. An-nanah. Yang kedua, menanah. Menanah yakni yang suka mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan suami. Ya kalau nggak ada aku sih berantakan gitu loh. Untung ada aku. Pada nggak tahu sih siapa aku. Suami kalau cerita tentang sesuatu, iya aku juga. Nggak pernah mau kalah. Masya Allah, ini manana. Dan dia suka mengungkit-ungkit kebaikan. Aku telah berbuat ini, salah lagi. Dia ungkit-ungkit semua kebaikannya. Sampai si suami sampai bingung, ya Allah, terus lu mau ngapain diungkit-ungkit?
Emang mahar dibayar kemarin kan buat ini. Quran yang bilang hunna libasun lakum, kamu kan pakaian, tutupi kekurangan. Jangan pakaian jadi sombong, pakaian ngomong kalau nggak ada saya mah nggak kelihatan bagus nih orang. Nggak begitu, nggak, bukan itu bahasanya. Tolong jangan sampai menana. Yang ketiga, hanana, hanana, yakni perempuan yang suka rindu dengan lelaki lain. Baik dia seorang janda yang sudah ditinggal mati atau bercerai hidup, kalau dekat suaminya ngomonginnya tentang lelakinya yang dulu. Ngomonginnya tentang masa lalu. Oh, kalau dulu sih aku, kalau dulu. Makanya di Islam tegas banget kalau seorang janda punya anak mau menikah, itu ditekankan sekali dia menikah tanpa membawa anak. Bukan buy one get two gitu, bukan begitu gitu loh. Bukan dapat satu, beli satu bawa dua, bawa tiga, bukan. Rumaisah binti Milhan nikah dengan Abu Tolha, Anas ditaruh di rumah Rasul. Ummu Salamah bukan gak punya anak nikah sama Rasul. Dia bawa dirinya ke Rasul, anaknya dititipkan kepada yang berhak. Maka sering dikatakan nasihat oleh ulama. Ulama dinasihat, memberikan nasihat, laki-laki al-walad lil hal. Hei laki-laki, anakmu tergantung iparmu. Maksudnya apa? Kalau kamu mau nikah dengan perempuan, yang mesti kamu pikirkan apa? Iparmu siapa? Karena boleh jadi dia hamil, kamu meninggal, anakmu di tangan siapa? Pikirkan panjang-panjang. Ya, yang mau nikah, yang mau poligami, pikir panjang-panjang. Kalau nanti istrimu hamil, itu nanti anakmu itu di tangan siapa kalau kamu meninggal? Pikirnya begitu. Ya, karena memang harus dia memahami bahwa jangan sampai nanti salah didik. Sayang bin kamu sayang. Kalau diletakkan dalam rahim orang yang gak jelas status keagamaannya, sayang. Mulai berpikir. Nasab itu penting dan bagian dari pilihan perempuan kan? Salah satunya nasab itu. Kemudian yang keempat, hati-hati nih ya, yang ketiga dengan hananah. Wanita yang suka senantiasa rindu kepada pasangannya yang lain. Jadi pasangan yang ada, cuma dia mikirin yang lain. Ya, bahaya sekali. Ini apalagi memang sudah terikat dengan suaminya yang baru. Ya kalau dia belum menikah sih dia mungkin dita'arufin, janda dita'arufin sama seorang laki-laki, dia bilang ketika ta'aruf ditanya yang kamu inginkan dari seorang laki-laki seperti apa? Kata si perempuan, aku tuh mendambakan sekali seorang laki-laki seperti mantan suamiku dulu yang meninggal. Bukan aku pengen sekali suami yang berikutnya ini seperti mantanku yang cerai kemarin. Wah, itu ngapain cerai kalau begitu? Ya, karena Ummu Darda ketika dilamar itu, Abu Darda meninggal, Ummu Darda itu bilang, aku akan selalu menolak orang yang melamarku. Kenapa? Karena tak kutemukan lelaki sehebat Abu Darda. Nah, itu malis, boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Oke, tapi kalau sudah terikat dengan pasangan yang baru, hati-hati. Dia punya sifat hananah. Hananah ini suka mengungkit-ngungkit masa lalunya. Akhirnya bermaksiat. Nah, yang keempat, haddaqah. Haddaqah, yakni wanita yang memanah segala sesuatu dengan matanya. Maksudnya apa haddaqah di sini? Ya, haddaqah di sini artinya ada dua nih. Haddaqah ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama, wanita yang sepanjang hari merias wajahnya. Oh, urusan dandan aja. Pokoknya yang dia tahu itu tampang nomor satu. Padahal misi lelaki menikah nggak semuanya karena tampang. Ya, tapi sifat haddaqah ini senangnya dandan. Update lah kalau masalah urusan dandan. Dari mulai baju, wajah, semua Masya Allah. Itu sifat-sifat dari orang-orang yang haddaqah. Dia suka matanya ini memanah segala sesuatu yang dia suka. Dan dia suruh suaminya ini untuk membeli. Pah, tahu gak Pah? Tadi aku arisan di komplek. Kan kompleks ini kan rata-rata kan anak buah papa. Terus kenapa? Ya Allah Pak, itu ibu-ibunya Pak reboh banget penampilannya. Gelangnya pada kayak pelak beca Pak. Masya Allah. Papa kan manajer Pak, itu kan anak buah. Lah saya bini papa boro-boro pelak beca Pak. Pelak BMX aja gak nyampe, Masya Allah. Tolong dong Pak, aku kan malu Pak. Sampai kalau ada pertanyaan siapa yang mau nanya, aku gak berani angkat tangan Pak. Kenapa? Karena gak ada gelang di tanganku. Kalau yang lain angkat tangan mulu padahal gak nanya gitu loh. Biar orang tahu tuh ada emas, tolong dong Pak beliin dong. Tuh gak Pak, aku tuh gak sengaja lewat di sebuah mall ada bacaan saleh Pak. Masya Allah. Sel dari mana sih? Iya ada Pak begitu. Ternyata potongannya 50% Pak. Terus yang diomongin tuh, ngelihat muka laki kayak ngelihat ATM. Pengen gesrek aja hawanya gitu loh. Ini hati-hati nih sama haddaqah nih ya. Pokoknya pengennya belanja aja. Saking seneng belanja, sampai kayak orang keder sendiri.
Di kulkas macam-macam belanjaan ada. Tapi tiap buka kulkas mau masak telur pinggang. Masak apa ya? Ya ilahi Rabbi. Masak apa? Apa nih kulkas banyak belanjaan belum diselesai no. Nggak lihat kacang panjang pada kedayat kurus-kurus semua kena dingin. Cabai pada kering, buru-buru ada yang ngerjain, lihat. Di pojokan bawah no lihat sawi sampai sarung sama bayam kering betul. Belum lagi cumi salah bantal, ikan nggak jelas namanya nih karena kedinginan. Dibilang masak apa? Soalnya online juga, ini juga, tukang sayur juga. Emang hobi belanja. Hobi belanja, makanya nanti ada kaitannya. Kenapa di Islam laki-laki suruh milih perempuan tuh yang kaya? Kenapa? Karena orang kalau sudah terbiasa kaya, nggak norak. Memang silsilahnya kaya, Ustaz. Ini maksud lahirnya dipayungin gitu, anak keraton nih gitu ya. Emang orang kaya, jadi nggak norak. Diajak kaya juga nggak norak. Kalau orang miskin diajak kaya fitnah, semuanya pengen dibeli. Mumpung deh, dulu gue nggak tahu belanja, semua dibeli, yang nggak penting dibeli. Emang nih si istri berbuat mubazir dan nanggung dosa siapa? Suami. Istri sih bikin dosa, anteng-anteng aja, terus aja bu berdosa bu. Labung laki yang nanggung, cuma jangan lupa kalau suami ini sudah sering berdosa, ya, yang bakal bawa anak ke sorga, yang bakal bawa ibu ke sorga siapa? Suami yang penuh dosa. Oh masya Allah. Ya nggak akan pernah bisa suami yang penuh dengan dosa mengetuk pintu sorga, nggak akan pernah ada yang bisa. Masya Allah, sangat disayangkan sekali. Ini masya Allah. Ya, kitanya yang perlu paham dan mengerti bahwa Allah menginginkan kita memahami karakter-karakter tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, barokah. Yang kelima sifat barokah. Ya, ini kita baru bahas mukadimah awal nih. Barokah itu artinya suka komplain sama makanan, ya, marah terhadap makanan. Padahal dia yang masak, dia yang bikin, dia yang kebak sendiri. Komplain aja. Terus sehingga menginspirasi dia untuk wisata kuliner. Belanja kang sayur juga, online juga, tapi jalan juga. Kerjaannya makan, di mana-mana makan. Innalillah. Orang boleh beli makanan di luar, kalau di rumah nggak ada. Atau memang nggak bisa dibikin di rumah. Kita ini, negeri kita ini kalah kaya sama orang Cina. Sekarang kenapa? Karena orang Cina itu banyak ngejual, jarang jajan. Kalau orang kita lain, jajan melulu, jarang ngejual. Itu orang kita. Masya Allah. Dan kesalahan diulang-ulang. Itu orang kita. Bukan mengambil pelajaran. Nggak al-muhafazatu ala salafis sholih wal jadidil aslah. Nggak menjadi orang yang betul-betul paham. Lihat kenyataannya, akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan, Masya Allah. Selalu mengulang-ulang kesalahan. Masya Allah. Sehingga apa sih kalau dikatakan bahwa suksesnya seorang laki-laki itu penyebabnya istri, gagalnya seorang laki-laki juga penyebabnya istri. Ada sebuah cerita dulu, ada seorang orator yang memang terkenal pinter, dan orang puji cara dia berorasi. Ketika ditanya, Anda pandai sekali berorasi. Kata si orang yang orator ini, ya saya berorasi karena saya latihan. Dan Allah berikan talent sama saya untuk bisa bicara depan panggung di atas podium. Orang berkata, saya line of podium kok. Saya ada singa di atas podium. Kata bininya, aneh yang bikin dia begitu. Dia mah bukan siapa-siapa tadinya, kata bininya begitu. Kalau nggak percaya nih, aneh bisa bikin dia nggak bisa ceramah nih minggu depan, lo lihat nih. Bener, selama sepekan ini habis dikerjain. Sampai di rumah disuruh begini, disuruh begitu, anak disebar begini begitu, sampai nggak sempat belajar, sampai nggak bisa ngomong. Giliran waktunya dia ngomong, si ahli orator, ahli orasinya ini langsung ngomong, biasanya lancar tuh men, ama ba'du, nggak bisa lebih dari begitu. Kenapa? Karena nggak ada persiapan dan memang ternyata jiwanya nggak tenang. Lihat, bisa bahkan banyak yang sukses juga karena istri. Bisa menjadi wasilah. Madrasah yang indah, yang bukan terfokus sama anaknya saja. Perempuan ketika dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah yang utama, kehususan buat anak-anaknya. Tapi dia juga bisa menjadi sekolah buat pasangannya. Bukan perusak rumah tangga, bukan. Wahai para wanita, ketahuilah, kamu berbuat dosa dan maksiat, kesian suamimu. Dia menanggung dosa di hadapan Allah nanti. Dan dia gak mungkin bisa mengetuk surga dengan dosa yang dia bakal bawa. Mulailah berpikir panjang. Kalau kau menjadi penyebab dosa atas kehidupan dia, mulai berpikir panjang. Subhanallah. Hati-hati dengan barakah. Ya, karakter perempuan yang akhirnya mencari sebab untuk senang keluar.
makan di luar, semua serba di luar. Sementara bahasa agama, ya ulama mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kamu dulu minta surga, dibikinin surga. Kok penghuni surga nggak betah di surga? Aneh. Harusnya mulai berpikir, kalau rumahmu surgamu, bagaimana cara kamu betah di rumah, di surga? Harusnya begitu. Bukan surga ditinggal-tinggal. Surga kosong amat nih. Bidadarinya kemana? Bikin surga baru lagi di mall. No di kantin mall, no belanja, no. Hey, home sweet home loh. Bukan mall sweet mall loh, gitu loh. Yang home tuh sweet home, rumah. Coba buatlah nyaman rumahmu. Isi surga itu wildanun mukhalladun. Malaikat-malaikat kecil tuh amsal anakmu. Surgamu di dalamnya itu adalah lelaki yang bakal memasukinya. Buatlah mereka betah. Buatlah mereka nyaman. Kalau sampai penghuni surga sudah nggak betah dalam surganya, ini ada yang salah. Ini sudah ada yang salah. Masya Allah, mulai kritisi diri, ini ada yang salah ini. Ini barakah. Ini yang kelima. Ya. Yang keenam, ya ini sadaqah. Syadaqah. Syadaqah ini wanita yang banyak bicara. Kalau dia ngomong pinternya ya Allah. Padahal memang dalam anatomi tubuh ini, laki-laki ini dengan perempuan punya otak yang bentuk otak yang mirip. Cuma fungsi yang berbeda. Laki-laki ini cenderung sedikit bicara. Kenapa? Kemampuan otak mencetak kata itu nggak banyak. Banyak, sama sekali nggak banyak, demi Allah. Ya, maksimal 20.000 kata dalam satu hari. Perempuan minimal 20.000 kata. Laki-laki berangkat pagi, pulang sore. Ini kayak tadi Ustaz Alvin bilang, Ustaz nanti ngomong sampai asar, begini bahasanya. Kebayang, ngomong aja di luar. Ya. Antum juga begitu, bisnis, dagang, semua ngomong aja. Itu kalau udah ngomong, 20.000 kata sudah antum ciptakan melalui otak antum. Sampai di rumah antum nggak bisa lagi mencetak kata. Antum pulang ke rumah, udah banyak diam. Tapi diamnya itu bukan berarti keburukan. Kenapa? Orang kalau sudah selesai berjuang, berjihad, tinggal ngerasain perih-perih di badan, akibat sayatan pedang itu biasa, lumrah. Jangan dikomplain. Giliran di rumah nggak bisa ngomong. Mau ngomong juga mau gue perempuan dong. Sono ngomong sini ngomong. Jangan, bukan begitu bahasanya. Ya, hibur dia supaya kembali kata-katanya yang hilang. Jadikan dia menjadi orang yang normal kembali supaya tenang jiwanya. Untung dia kembali ke surga, bukan ke tempat lain. Harusnya dia kembali ke tempat yang benar, Masya Allah. Taib, ya, tuh ada 6 karakter tersebut. Nanti kita akan bahas, cuma kita akan kedepankan dulu yang menjadi sebuah anjuran pernikahan. Harusnya pernikahan menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jadi garis bawah itu. Jadi kalau sampai nanti antum berumah tangga, antum nggak tentram, nggak tenang jiwa antum, udah bismillah ambil keputusan. Waktu ini makin berkurang bukan makin tambah. Akhirnya kita nggak pernah tahu wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Kebayang nggak kalau Anda diwafatkan dalam kondisi Anda ini sedang berbuat dosa dan maksiat? Kenapa? Karena nggak betah di rumah. Ya, harusnya Anda betah di surga. Anda nggak betah di surga. Ada masalah? Iya ada masalah. Loh kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Coba mulai berpikir. Kemudian Islam ini menjelaskan bahwa tawaran yang utama, ketentraman tersebut diberikan oleh seorang wanita kepada pasangannya. Surat Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Jadi bukan memojokkan perempuan, cuma ini bahasa Quran. Allah ciptakan perempuan itu sebagai pakaian buat laki-laki. Jadi Allah mengatakan hunna libasun lakum. Yang pertama perempuan dengarkan, kamu itu pakaian buat laki-laki. Tapi laki-laki yang diajak ngomong, hei laki-laki, hunna libasun lakum. Mereka itu perempuan, pakaian kamu. Jadi kamu kalau cari pasangan hidup nanti, cari yang siap menutupi aibmu sebagai pakaian dalam hidupmu. Jelaskan ketika ta'aruf nanti, saya ini lelaki yang gak sempurna, banyak salah, banyak dosa. Saya berani maju untuk menikah karena saya yakin saya sudah bekerja dan saya yakin saya bisa memberikan nafkah lahir batin. Tapi bukan berarti saya sempurna. Saya butuh seorang perempuan yang menyiapkan maklum buat diri saya. Kira-kira nanti kamu menemukan salah saya, tolong ingatkan dan tutupi aib saya. Bukan malah ketika kamu tahu kekurangan saya, kamu menjadi pengkritik nomor 1 dalam hidup saya. Oh banyak kasus seperti ini. Ya, seorang raja dirusak namanya oleh permaisurinya sendiri. Bahkan ulama diuji oleh pasangannya sendiri. Ya, antum jangan menganggap buruk kalau ada orang laki-laki memiliki istri yang nggak baik. Ya, jangan dia memang nggak benar makanya pasangannya nggak benar. Ada contoh yang baik kok. Nabi Allah Lut alaihissalam, Nabi Allah Ayub alaihissalam. Kurang apa sabar baiknya mereka, betul?
Cuma diuji oleh pasangan. Kita jangan terkecoh. Kalau mau lihat orang baik atau tidak bukan dari ujian, tapi efek ujian. Apalagi sekarang kan sosialita betul-betul nih, dunia media. Ya, kesian gara-gara media terpancing. Ya, gonta-ganti status. Sementara orang lihat yang kau ganti itu apa? Sementara kau milik siapa? Bakal panjang cerita. Ya, banyak kasus banyak ulama terkecoh dengan status istrinya. Para ustadz juga sama terkecoh dengan status handphone istrinya ini. Demi Allah, ya, ini iblis jika kita nggak paham. Ini betul-betul setan kalau kita nggak paham.